Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Video ini disponsori oleh Lusmo Digital. Jadi hari ini kita bakalan bahas tentang how to do web development service. Gimana caranya ngelakuin web development service. Jadi model bisnisnya itu seperti apa. Jadi sebenarnya simple aja ya. Namanya jualan situs ya kan ya. Ya otomatis ya Anda pertama harus tentukan dulu produk Anda. Produk Anda itu apa? Ya memang produk saya itu web development service, tapi Anda harus spesifik ya. Maksudnya produk Anda itu apa itu? Maksudnya itu harganya itu berapa? Kemudian setelah itu nanti itu platformnya itu apa ya kan ya. Terus setelah itu tingkat kustomisasi yang Anda bakalan lakukan itu seperti apa ya, tingkat kustomisasi. Terus juga jenis dari web yang Anda buat itu nanti seperti apa. Jadi ini jadi ini ceritanya, ini jenis web ya. Sebentar, ini tak hapus saja. Nah, jenis web yang Anda buat seperti apa ya kan. Kemudian setelah itu support yang Anda bakalan kasih itu seperti apa, tingkat support yang Anda kasih seperti apa. Terus infrastruktur yang nanti ada pada situsnya itu seperti apa. Jadi ini harus Anda tentukan terlebih dahulu. Tentu saja ini semua platform, tingkat kustomisasi, jenis web, support dan infrastruktur ini tentu saja tergantung pada harga ya. Jadi tergantung dari harga situs yang Anda kenakan. Kalau harganya murah ya tentu saja pakai platform, cari yang gratisan. Tingkat kustomisasinya yang tidak terlalu banyak ya kan. Jenis webnya juga yang gampang, kayak misalnya kayak company profile seperti itu ya kan, yang semacam itu. Ya jangan toko online lah, ya, bisa gila dan nanti. Terus juga tingkat supportnya ya tentu saja ya, misalnya revisi cuma satu atau dua kali waktu pas pengerjaan. Terus untuk support bulanannya gitu Anda bikin berbayar atau gimana gitu. Kemudian juga infrastruktur ya, supportnya Anda bisa bikin gratis ya, tapi misalnya sebulan berapa kali gitu aja. Toh juga dengan Anda kasih support itu Anda juga bisa stay in touch ya kan dengan orang. Jadi bisa keep in contact dengan klien Anda. Jadi Anda bisa tawar-tawari jasa lainnya ya kan. Terus ini infrastruktur yang Anda sediakan itu apa aja, domainnya apa. Jadi kalau harganya murah ya tentu saja ya menyesuaikan ya domainnya ya. Paling ya bisanya yang .my.id, .web.id seperti itu ya. Kalau .com ya tentu saja yang harganya sudah 500.000 ke atas ya. Jadi domainnya seperti apa, hostingnya seperti apa. Nah, ini tidak bakalan terlalu kita bahas terlalu banyak di sini, tapi yang jelas saya mau kasih Anda gambaran ya. Kalau hal pertama yang Anda perlu tentukan itu tentu saja ini ya, produk ya. Produk atau jasa Anda. Jadi ini Anda harus mulai tentukan. Nah, harga ini Anda harus ngerti harga ini, tapi tahunya dari mana? Harga ini Anda tahunya dari pasar Anda alias dari lingkungan sekitar Anda ya. Jadi ini tergantung, nulis pasar coba bisa jelek banget ini sih. Pasar. Nah, jadi ini tergantung apa? Ini tergantung dari lingkungan Anda ya. Jadi kalau misalnya Anda tinggal di kota besar di mana ada banyak industri, dan industrinya itu harus aneh-aneh ya. Jadi eh, Anda jualan web development ini tuh Anda bisa jualnya itu ke orang-orang tertentu. Anda tidak bisa jual ke orang bisnis normal, kayak misalnya bisnis makanan atau misalnya bisnis makanan atau bisnis fashion gitu, itu kurang cocok ya. Karena ya mereka ya kalau bisnis makanan ya mereka ya pakai GoFood aja, ngapain lewat Anda ya. Mereka jual aja di warung di depan rumah mereka, di tempat ramai, ngapain lewat Anda. Nggak perlu lewat Anda kecuali jasa catering ya. Kalau misalnya mereka fashion, ya sudah ya jual aja di mall, jual aja di Shopee, jual aja di kayak Bukalapak dan lain sebagainya. Ngapain harus lewat Anda? Bisa mereka lewat Instagram ya kan ya. Nah, jadi industri food dan fashion itu kurang begitu cocok untuk
untuk web development. Nah, ceruk pasar, ceruk pasar alias niche. Ceruk pasar alias niche yang bisa Anda ambil itu adalah ceruk pasar yang jualannya aneh-aneh. Misalnya apa jualan aneh-aneh? Misalnya Anda tahu tetangga Anda yang dia jualan filter air. Ya, jualan filter air. Dia misal jual apa itu namanya pemanas air. Dia jual pemanas air. Dia misal kontraktor, entah kontraktor apa gitu kayak. Kontraktor kan ada macam-macam ya. Entah dia orang sipil, entah dia konsultan. Kemudian setelah itu apa itu namanya, ya entah dia jual sewa apa gitu kayak dia bisa sewa, dia bisa rental, dia bisa misal sewakan scaffolding kayak alat pesta, kayak scaffolding alat pesta, dia bisa sewakan rental alat berat kayak dan lain sebagainya. Pokoknya yang dia itu industrinya itu aneh-aneh, pokoknya industri yang Anda itu tidak bisa temukan dia itu, yang Anda nggak bisa temukan di mall. Di mall ya apa sih yang ada di mall? Ya makanan, ya kan? Makanan sama fashion sama aksesoris ya kan ya. Makanan sama fashion ya, aksesoris itu ya juga fashion ya. Food dan fashion itu semua ada di mall, dan itu kurang cocok kalau ditawari jasa pembuatan situs ya. Oh ya, ada lagi misalnya sales MLM kayak sales dia jualan properti kayak alias agen properti, atau misal dia juga jualan motor kayak, atau dia jualan mobil kayak, atau dia sales asuransi kayak. Nah, ini tuh mereka itu cocok untuk Anda tawari web development. Nah, ini ya tentu saja harga tergantung dari pasar, tergantung dari, dan pasar ini Anda lihat ya kan, sekitaran Anda itu seperti apa. Apakah Anda banyak temukan yang seperti ini? Kalau Anda ada di kota industri, Anda bakal banyak temukan kayak gini. Orang jualan aneh-aneh, orang jualan industri kipas, orang jualan orang jualan industri kipas, orang kontraktor macam-macam ya, kontraktor ACP kayak kontraktor misal bengkel las juga, bengkel las dan lain sebagainya. Kayak gitu-gitu itu bisa Anda tawari jasa pembuatan situs. Kalau Anda ya itu tadi ya, balik ke topik, kalau kota Anda itu adalah kota industri di mana banyak uang muter di situ, misalnya Anda tinggal di Jabodetabek, di Jawa Barat tapi yang Jawa Barat kota ya maksud saya. Terus misal Anda tinggal di Surabaya, terus misal Anda tinggal di Medan, nah itu enak ya, karena Anda bisa charge harga ini, Anda bisa charge harga 1 juta sampai 3 juta gitu aja, ini sudah gampang lah Anda jualan situs harga segini, ini sudah sangat-sangat gampang sekali. Tapi saya tidak menafikan ya kalau misal Anda apa itu namanya misal Anda tinggal di kota yang apa itu namanya yang tidak terlalu besar ya, Anda tinggal di kota yang tidak terlalu besar, atau mungkin Anda ya di kota-kota besar ya kan, ada di kota-kota besar tapi Anda masih baru ya kan, Anda masih belum punya portofolio, orang masih belum percaya Anda. Nah, itu Anda bisa jual ya harga 500.000 sampai 1 juta, dan bahkan Anda jual 200.000 aja loh juga enggak apa-apa, Anda masih tetap untung. Tentu saja pembahasannya di video lain ya, nanti ada kurikulum sendiri gimana caranya bikin situs 200.000 dan masih untung ya. Tapi yang jelas bisa semua lah. Yang penting Anda bikin produknya ya kan, Anda bikin produknya, Anda tentukan harganya. Anda bahkan bisa main seperti ini ya, Anda bahkan bisa main apa itu namanya, Anda bikin tiga merek yang berbeda ya. Jadi ini saya ini punya Lusmo Digital nih. Saya punya Lusmo Digital. Ini ceritanya Lusmo Digital ini untuk klien besar, untuk klien besar, untuk klien yang 50 juta, 100 juta, 200 juta gitu ya projectnya ya. Yang situsnya bagus-bagus gitu ya. Yang situsnya bagus-bagus, yang tidak cuma pembuatan website tapi pembuatan website plus pemasaran dan lain sebagainya, sehingga masuk akal, di charge sampai puluhan juta sampai ratusan juta. Nah, tapi saya juga bisa ya, misal bikin merek lain ya, selain Lusmo Digital, misalnya apa gitu kayak alam apa gitu kayak misal alam digital
alam digital gini ya misalnya. Nah ini misalnya alam digital ini untuk situs-situs murah, untuk situs harga 200.000 sampai 1 juta. Ya ini ya juga bisa. Jadi saya punya 3 nih. Jadi ada yang harga murah, terus ada yang harga normal nih ya. Misal ada lagi nama misal Syamsul Digital gitu ya. Saya misal punya Syamsul Digital, terus ini yang harganya katakan 2 juta sampai katakan ya sampai 15 juta lah. Nah, sampai 15 juta ini Syamsul Digital, terus yang paling tinggi misalnya saya punya Lusmo Digital. Lusmo Digital ya sudah tiga-tiganya ya saya jualan. Tiga-tiganya saya jual, tapi mereka punya produk sendiri-sendiri, mereka punya pasar sendiri-sendiri, dan ya yang ditawarin ya orang yang beda gitu ya. Yang ditawarin ya pemilik bisnis yang berbeda ya. Tapi intinya ya seperti itu. Jadi yang penting apa sih? Anda tentukan produk ya kan? Anda tentukan produk, tentukan Anda lihat pasar Anda ya kan, sekitaran Anda itu seperti apa. Kira-kira itu bisa di charge harga berapa. Terus dari situ Anda ngerti harganya, terus ya sudah nanti kita ngomongin tentang gimana nih pakai platform apa nih. Terus kita kasih kustomisasi seperti apa nih. Jenis webnya apa nih, supportnya apa, infrastrukturnya apa, gimana caranya. Pokoknya Anda itu bisa jual dengan cepat, tidak ribet, dan ya profitnya bagus ya kan. Cepat, tidak ribet, profitnya bagus. Jadi agar apa? Agar kenapa? Agar bisa mencapai goal 10 juta per bulan. 10 juta per bulan. Karena kalau Anda misal jualan harga 500.000, situs harganya 500.000, tapi Anda kasih apa itu namanya, Anda kasih ribet, misalnya Anda kasih revisi unlimited gitu ya. Anda kasih revisi unlimited, terus Anda misal pakai WordPress, terus misalnya Anda kasih apa itu namanya, Anda belikan hosting. Ini misal 500.000, ini misal sudah termasuk hosting yang harganya 15.000 per bulan, 15.000 per bulan. Ya habis profit Anda ya kan ya. Lah cuma 500.000 ya habis profit Anda ya. Tentu saja kalau 500.000 ya Anda ya jangan pakai WordPress, nanti ya pakai platform lain yang memungkinkan Anda untuk pakai infrastruktur yang lebih murah ya. Misalnya Anda pakai static HTML kayak atau apa kayak. Ya nanti kita bahas lah di video selanjutnya. Tapi yang jelas seperti itu ya, gampang sekali apa itu namanya model bisnisnya web development. Toh juga kelihatan ya kan, barang yang Anda jual itu kan kelihatan. Dan juga selalu bisa Anda cross sell. Misalnya Anda ngerti konsultan gitu ya kan ya, atau misal ada developer ya kan ya. Misalnya ada developer, terus ya sudah Anda tanyain aja, Pak, apa itu namanya, ini sudah ada situsnya belum Pak? Kalau misal belum ada situsnya, bisa Pak, saya apa itu namanya, bisa Pak, situsnya bisa saya handle Pak, ini portofolio saya sudah pernah ngerjakan gini. Di saya murah kok Pak, cuma segini aja dapat situs tampilannya seperti ini Pak. Nah ini nanti bisa ini Pak, untuk bagian atas ini nanti dikasih produk-produknya Bapak, produk propertinya Bapak yang saat ini mau launching apa aja nih Pak, atau yang masih belum laku apa aja Pak. Terus juga ya bisa diisi macam-macam lah Pak, bisa diisi macam-macam yang Bapak mau lah. Gimana, tertarik enggak? Nanti kalau Bapak jasa web di saya, nanti juga saya bantu Pak pemasarannya biar bisa masuk di Google. Kalau nggak ada situs ya bisa masuk di Google, tapi pakai Google My Business, dan itu cuma di atas ini doang Pak, bawahnya jadi Bapak nggak ada ya. Bisa seperti itulah. Anda bisa apa itu namanya, Anda jualan situs, Anda bisa cross sell jasa Google My Business ya kan, akhirnya ya kan. Anda bisa cross sell jasa Google My Business, nanti Anda bisa cross sell lagi ke jasa sosmed, ngurusin sosmednya dia dan lain sebagainya. Bisa seperti itu. Jadi saya rasa seperti itu aja untuk yang bisa kita bahas untuk video kedua ini. Untuk video ketiga kita nanti ngomongin tentang apa ya, coba nyontek dulu di kurikulum. Jadi kita ngomongin tentang syarat ya, syarat bisa buka bisnis jasa web, syarat bisnis jasa web development dan cara buka jasa web dev minggu depan ya. Insya Allah seru. Jadi gitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.